Itulah gambaran kuat dan kuasanya Nabi Daud. Semua itu di antaranya dikarenakan Nabi Daud memiliki kesabaran dan kekuatan jiwa yang luar biasa. Hingga suatu hari kekuatan jiwa itu diuji oleh Allah. Dikisahkan Nabi Daud memiliki 99 istri. Pada suatu hari ia melihat istri orang dan hatinya tertarik. Ketika ditanya-tanya, wanita cantik tersebut adalah istri panglima perangnya. Suatu kebolehan dan kewenangan seorang raja untuk memerintah panglimanya sesuai dengan tugasnya. Maka Nabi Daud memerintahkan panglima tersebut untuk terus berperang, hingga akhirnya panglima tersebut gugur di medan perang. Setelah suaminya gugur, Nabi Daud menikahi mantan istri panglima tersebut, sehingga genaplah jumlah istrinya 100, hingga tiba pada suatu hari. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ. Apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab? إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ. Ketika mereka masuk menemui Nabi Daud, lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah takut, kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Fahkum bainana bil haqqi wa la tusnit wahdina ila sawa'is sirat." Maka berilah keputusan di antara kami secara adil, dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Saat itu Nabi Daud sedang berada di mihrabnya, yang merupakan tempat yang paling dimuliakan di dalam rumahnya. Dan sebelum itu, Nabi Daud telah memerintahkan kepada para pengawalnya agar tidak mengizinkan seorang pun masuk menemuinya di hari itu. Tanpa sepengetahuannya, tiba-tiba ada 2 orang yang memanjat tembok menemuinya di mihrab, yakni keduanya menginginkan agar kasus keduanya tidak diketahui oleh orang lain kecuali hanya Nabi Daud. 2 orang bersengketa itu menuntut sebuah keputusan hukum yang adil, keputusan yang tidak menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan. Inna hada akhi lahu tis'u wa tis'una nazatan wa liya nazatu wahidah. Faqala kafilniha wa'azzani fil khitab. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, "Serahkanlah kambingmu itu kepadaku." Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Kasusnya sangat terang benderang, sehingga secara mudah diputuskan. Maka Nabi Daud langsung mengeluarkan keputusan pengadilan. Pada saat itu beliau belum sadar bahwa kasus ini mirip dengan kasus yang terjadi pada dirinya. Qala laqad zalamaka bisu'ali nazatika ila ni'ajih wa inna katsiran minal hulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'din ilal ladina amanu. Nabi Daud berkata, "Sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain. Ilal ladina amanu wa amilus salihati wa qalilum mahum. وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Nabi Daud menduga bahwa kami mengujinya. Dia tersindir, maka dia mohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur, sujud, dan bertobat. Ketika 2 orang itu pergi, setelah mendapatkan keputusan darinya, Nabi Daud tersadar akan sebuah keputusan dirinya untuk terus menugaskan panglimanya untuk berperang,
dengan ada kepentingan terhadap istrinya. Beliau menyadari atas kesalahan yang tidak terlihat ini yang harus dibersihkan. Seorang pemimpin yang adil tidak boleh menyalahgunakan kekuatannya untuk kepentingan dirinya dengan mengorbankan orang lain. Maka Nabi Daud mohon ampun atas kesalahannya ini yang ditegur oleh Allah melalui dua tamunya yang tadi undang itu. Nabi Daud tersungkur sujud hingga 40 hari lamanya. Karena lamanya ia menangis menyesali kesalahannya, matanya sampai tumbuh rerumputan di tempat air matanya itu. Dari air matanya sampai tubuh rumput, saking lamanya dia ingin bertobat. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan," sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.